Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Depi Hermanto, NIM 19104169999, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, ALB, hari tanggal Sabtu 24 Juli 2021, kelas F Manajemen, dosen Pak Adi Musalin, SEMM. Jawaban ujian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bagian A, berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. 1. Dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis, saya selalu hadir baik Zoom ataupun tugas-tugas yang diberikan Bapak kepada saya melalui WA dan Google Classroom, YouTube, dan Facebook. Alasan saya hadir di mata kuliah tersebut karena suatu kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang disampaikan Bapak kepada saya yang hadir. Dan saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih karena saya rajin mengikuti mata kuliah yang Bapak bimbing. Saya mengikuti daring di semester 4 ini sebanyak 12 kali dalam 6 kali pertemuan, diawali pertemuan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Yang saya lakukan dalam daring analisis lingkungan bisnis yaitu saya berusaha belajar teknologi dan juga belajar berbicara melalui Zoom dan mengikuti aturan yang telah dibuat, yaitu menghargai waktu untuk Zoom. Yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring yaitu belajar disiplin dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan belajar terampil berbicara. Yang keempat, tugas struktur yang diberikan selama daring di semester 4. Yang pertama, manajemen krisis. Yang kedua, mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Pengertiannya, manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Mengetahui lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan, tetapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Yang keenam, kuliah daring analisis lingkungan bisnis banyak sekali memberi kesan. Adapun kesan yang saya dapat belajar banyak tentang analisis lingkungan bisnis, saya berusaha menghargai waktu dan berbicara yang baik dan benar lewat teknologi komunikasi. Adapun alat dan aplikasi untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen selama daring, HP dan laptop. Aplikasinya Zoom, Meet, YouTube, Classroom, WA, dan Facebook. Bagian B, berkenaan dengan teori analisis lingkungan bisnis. Manajemen krisis adalah manajemen proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Sifat manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi suatu serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Penyebab terjadinya krisis suatu struktur dalam sektor produksi yang tak seimbang, stok ulang luar negeri, swasta yang besar, serta berjangka pendek, yang pada nantinya kondisi tidak akan stabil sehingga membuat masalah hutang swasta eksternal dapat beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Yang kedua, komponen
dari program manajemen krisis, yaitu manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dalam sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mendefinisikan krisis: ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan waktu singkat. Bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Kemampuan non-pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan yang membantu mengelola proses dan hasil dari kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai salah satu isu utama dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri listrik yang diatur dalam perusahaan. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya yaitu kinerja investasi dan industri listrik. Yang keempat, strategi non-pasar secara umum. Non-pasar mengacu pada pengorganisasian internal dan eksternal dan faktor-faktor koreksi yang memberikan ketertiban pada pasar dan jenis lembaga dan organisasi masyarakat lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Ada 3 strategi non-pasar generik, yaitu strategi diferensiasi, menciptakan nilai pelanggan melalui beberapa cara, yaitu inovasi produk, kualitas, dan teknologi yang paling unggul. Gambaran pencitraan yang unik. Law atau cost leadership. Strategi ini dicirikan dengan konsentrasi pada harga jual produk yang murah. Fokus strategi atau fokus baik yang didasarkan pada low cost leadership ataupun diferensiasi, berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari segmentasi pasar tertentu. Bab yang saya pilih dari bab 1 sampai bab 15, yaitu bab 5, penjelasan singkat dari bab 5 menjelaskan krisis, yaitu manajemen krisis adalah proses mempersiapkan dan mengelola krisis yang datang secara tidak terduga yang berpotensi mempengaruhi jalannya bisnis. Melalui langkah ini, perusahaan dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang terjadi dalam bisnisnya serta berusaha untuk memulihkan dengan cepat. Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan bisnis, apapun dapat terjadi ke depannya, termasuk datangnya sebuah krisis. Hal itu bisa berupa krisis ekonomi, datangnya wabah virus corona, ataupun krisis dalam bentuk yang lain. Secara garis besar dalam menerapkan harus mengidentifikasi ancaman yang datang, memahami lalu mencari cara untuk mengatasi dengan efektif. Sebagai contoh, tiba-tiba datang sebuah virus corona yang mengetahui jalannya bisnis perusahaan. Nah, dari situ kamu harus mengidentifikasi ancaman dengan baik, misalnya mengancam menurunkan penjualan, kurangnya produksi, ataupun bahkan kekurangan dana untuk menggaji karyawan. Setelah mengidentifikasi semua ancaman, kamu harus memahami satu persatu dan mencari cara untuk mengatasinya dengan baik. Langkah-langkah manajemen krisis yaitu: yang pertama, praktis. Sikap terbaik dalam memahami krisis bukan hanya menyelesaikan dengan cepat, melainkan mempersiapkan berbagai macam
hal sebelum benar-benar terjadi krisis. Sebaiknya kamu harus mempersiapkan rencana manajemen krisis dengan matang agar ketika terjadi krisis dapat menyelesaikannya dengan cepat. Langkah praktis dalam melakukan dengan membuat rencana manajemen krisis, membantu tim khusus serta memberikan pelatihan kepada tim dalam menangani krisis. Yang kedua, respon krisis. Nah, setelah menyusun rencana dengan baik, kamu dapat merespon krisis dengan datang secara tidak terduga dengan penuh percaya diri. Pada tahapan ini, kamu dapat melakukan proses manajemen krisis melalui rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, prakaris. Setelah krisis mereda dan dapat ditangani dengan baik, tugasmu tidak berhenti begitu saja. Lakukan evaluasi penanganan krisis dengan meminta feedback kepada orang-orang yang bersentuhan langsung dengan bisnismu seperti karyawan, pelanggan, dan lain-lainnya. Yang keenam, peran pemerintah dalam dunia bisnis, yaitu peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter, yaitu spesialisasi faktor, menerapkan regulasi, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintahan termasuk ke dunia non-pasar karena hanya wadah atau tempat untuk membuat peraturan yang ada. Bagian C, berkenaan dengan video yang berkaitan dengan analisis lingkungan bisnis. Penjelasan singkat dalam link video bagian A yaitu efek lingkungan pasar meliputi beberapa faktor, yaitu yang A, peranan pelanggan atau pembeli, yang B, efek pesaing atau perusahaan lain, yang C, penyediaan bahan baku atau mentah, yang D, pemberi modal atau pinjaman, yang E, peranan pekerja, kualitas dan kuantitas. Efek lingkungan bukan pasar. Kestabilan ekonomi meliputi beberapa aspek. A, tingkat pertumbuhan ekonomi PDB, kemampuan berurutan dengan PDB, dilanjutkan dengan pertumbuhan penduduk, dan B, masalah pengangguran. PDB tinggi, kegiatan usaha meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, daya beli meningkat. Ringkasan singkat tentang materi dalam video dan manfaatnya dalam link video yang kedua, yaitu judul video yang kedua yaitu dampak COVID-19 ekonomi Republik Indonesia minus 5,32%. Akibatnya masyarakat Indonesia terkena dampak karena COVID-19 seperti pengangguran, karena pemutusan hubungan kerja, dan dampak lainnya seperti pendidikan dan ekonomi menurun. Sekian penjelasan singkat dari ujian ALB yang sudah saya jelaskan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.